pengen punya anak berapa Mbak Yuki? Sakjane sih aku pengennya. Halo Rek, kembali lagi dengan saya Rizal di channel Rizal Jawab Tanya Rek. Dan di video kali ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian Rek. Aku kemarin posting di komunitas YouTube dan ada berbagai pertanyaan nih dari kalian teman-teman YouTubeku. Jadi kali ini kita akan menjawabnya dengan Yuki Chat. Kamu usah ngelakar, santai. Kita baca pertanyaannya ya. Sambil santuy aja nggak apa-apa. Dulu salah sambungnya. Nah jadi kemarin tuh Rek, aku bikin postingan di komunitas YouTube gini. Halo Rek, Q&A-an yuk. Besok mau bikin video Q&A sama nih bocah Jepang, Yuki Jet. Silakan yang mau tanya-tanya gitu kan. Dan ternyata ada yang masuk pertanyaannya. Iki dari yang pertama ini. Dari orang Popo channel. Macimas katanya. Dia tunggu. Ada yang komen juga ternyata. Maafkan aku cinta kamu. Terlalu jujur katanya dari Bapak Wara. Aduh. Ada yang rebutan lagi. Rebutan punya gua anjir gitu. Terciduk terlalu lebay. Wah. Kita lewati aja. Itu bukan pertanyaan soalnya. Oke, ada komentar dari BG King 27 channel. Ya, regone sembako ning kono piro? Regone sembako piro? Sembako itu apa? Sembako itu 9 bahan pokok. Kayak beras. Ya kayak gitu-gitu lah. Ya mungkin berasnya aja deh, berasnya ada. Berasnya tok. Kalau beras itu sekitar berapa sih di Jepang tuh? Kalau 10 kilo 10 kilo? 10 kilo kayaknya sekitar 3.000-an sih. 10 kalau di tempatmu ya? Kayak Kalau di sini 3.500 sampai 4.000-an yen. Jadi 10 kilonya tuh sekitar kalau dirupiahin ya mungkin 400 sampai 500 ribu sih. Ya enggak? Kalau dirupiahin sekitar 500-an ribu aja. 500 ribuan lah kalau dirupiahin. kalau di Indonesia berapa? Lupa aku, sudah lama. Soalnya nggak beli beras di Indonesia. Jadi langsung saja kita ke pertanyaan kedua Rek. Nih dari Just Happy. Kalau misal kuliah, Bang, perbedaan ekonomi di Indo sama di Jepang itu gimana Bang? Misal keuangan biaya hidup gitu Bang. Tuh. Gimana kalau kuliah di Jepang? Kalau nggak lagi corona ya, jadi langsung ke kampusnya. Ini kalau aku ya. Jadi naik kereta paling PP sekitar 500 yen. Oke. Tapi kalau sekarang sih aku agak jauh sih, jadi anggap aja 1.000 yen lah per hari. Tapi kalau di Jepang itu kalau bolak-balik ke suatu tempat itu lumayan banyak, sering. Itu kita bisa beli teiki. Tahu teiki nggak? Nggak. Teiki itu jadi kayak commuter pass. Oh, oke, ngerti. Oh ngerti? Ngerti. Ya jelasin Ki. Ya kamu jelasin dong, maksudnya tahu itu. Ya udah, jadi kalau beli teiki itu jadi kita misalnya kita bisa pilih 1 bulan atau 3 bulan atau 6 bulan. Jadi kita bayar sekaligus, terus habis itu udah boleh kapan saja bolak-balik, udah nggak bayar lagi. Jadi sepuasnya gitu. Tapi di antara stasiun ini sampai stasiun ini, jadi rumah sampai kampus. Jadi walaupun turun di tengah-tengah ya nggak bayar lagi. Oke. Terus gitu paling yang jajan toh di kampus. Anggap aja sehari bisa 1.000 sampai 2.000 yen. Terus kalau biaya kuliah, kalau aku kuliahnya 120 man kurai. 120 man yen per tahun. Berapa? Lumayan ya. Jadi kalau 100 mang itu Indonesianya kalau kursnya sekarang ya. Sekarang 137-an lah, 130-an lah kantongnya. Berarti ya 130 juta per tahun. Itu biaya kuliahnya. Oh my god. Larang, Rek. Tahun pertama lebih mahal. Tahun pertama lebih mahal. Ada 20 man yen, 200.000 yen itu untuk uang masuk. Oh, jadi 200.000 yen itu sekitar yang 26 jutaan itu buat daftar masuk ya.
26 juta buat masuk, terus per tahunnya 130 jutaan, sekitar segitu buat kuliah di Jepang. Kalau misalnya orang pendatang gitu, maksudnya ryugakse gitu. Oh, kalau ryugakse harus nyari kos ya. Kos. Kalau kos kalau paling murah mungkin bisa sekitar 20.000 yen per bulan. Berarti 20.000 yen itu doang kan? Sekitar ya 2,5 jutaan lah. Itu buat sewa kos ya. Terus untuk makannya? Makan ya, kalau mau hemat banget, satu kali makan bisa paling murah 500 yen. Kalau kali makan, 500 berarti 60 ribuan lah kemana bulatannya. Untuk satu kali makan. Satu kali makan 60 ribu. Tapi kalau yang rata-rata ya satu kali makan 1.000 yenan lah. Jadi 130 ribu yang rata-rata. Tapi yang murah tadi 60 ribuan sekali makan. Ya itu kalikan sendirilah. Oke, next. Mas sampean Kediri endi karo kok iso nek Jepang belajar bahasa kursus kok belajar dhewe. Matur nuwun muga dijawab. Dari Mas BGDMN. Namanya BGDMN. Oh ora. Jadi aku Kedirine iku Mojoroto. Nah, kok iso belajar bahasa Jepang, bahasane kursus apa belajar dhewe. Nah, aku kursus ono ning LPK jenenge rek. Jadi ada belajar di LPK gitu selama 3 bulan, terus setelah itu lulus terus dikirim lagi ke LPK yang bisa ngirim ke Jepang itu 3 bulan juga, jadi totalnya 6 bulan belajar terus dikirim ke Jepang gitu. Next, udah berapa lama kenal sama Mbak Yuki? Berapa lama? Baru kapan ya pertama kali ketemu? September tak? Oktober Kan? apa September? Kali aku. Lupa aku juga kapan ya. Jadi baru-baru ini Rek kenal sama dia tuh beberapa bulan lalu mungkin ya, 3 bulan atau 4 bulan lalu ya. Ini ketiga kalinya ketemu. Ini baru 3 kali ketemu. Ini baru ketiga kalinya ketemu. Tapi kalau tahu dia, bukan kenal ya, tahu dia tuh dari lama. Ya soalnya dia kan nge-YouTube dulu kan, itu dari dulu aku tahu dia Yuki Jet. Aku tahu dia karena dia pernah ada di YouTube-nya si Aming Kun ya. Aku ada di YouTube. Oh ya. Iya kan? Aming Kun era Japan dulu. Jadi ya, dia ada di YouTube. Jadi dia dulu ada di YouTube-nya RA Japan. Jadi aku tahunya dia dari situ. Terus habis itu tiba-tiba kamu nongol di video Jerome. Jadi lebih tahu lagi. Tapi belum kenal. Gitu. Next, biaya magang ke Jepang berapa Bang? Mohon dijawab. Untuk biaya magang ke Jepang itu tergantung LPK-nya, tergantung domisilinya juga mungkin ya. Tapi kalau di tempat aku tuh waktu itu sekitar 30-an lebih sedikit. 30 juta lebih sedikit. Oke, next. Oh iya, ini tadi dari Mas Syahrial Hanafi. Oke, next. Dari Tamagunimi. Hal apa sih yang buat persentase bunuh diri di Jepang tinggi? Menurutku karena kalau di Jepang itu orang-orang kepercayaan dirinya agak rendah, terus kayak sering merendahkan diri sendiri, jadi merasa kayak dirinya sendiri itu kurang puas. Aku ada video satu di YouTubeku, aku buat video apakah orang Jepang puas sama diri sendiri, tapi ternyata banyak yang menjawab enggak, karena kayak masih ada kekurangan ini itu, walaupun kekurangannya kecil banget, kayak nggak ada masalah itu sebenarnya. Terus habis itu mereka juga merasa kayak tertekan karena Mawari no hito. Jadi mereka dari orang sekitarnya itu menganggap mereka pasti bisa lebih gitu loh. Jadi kayak ekspektasinya terlalu tinggi. Jadi kalau mereka nggak sampai situ, jadi kayak tertekan gitu. Oh, jadi gitu. Mungkin kadang kesepian gitu kali ya. Udah gitu tok. Udah gitu tak. Oke, next. Ini pertanyaan sih. Jam berapa Bang Rizal uploadnya? Ini pertanyaan toh, ya bener sih. Tak jawab nggak ya? Jawab dari Al Hadi ya. Jam berapa Bang Rizal uploadnya? Kalau nguploadnya aku nggak tahu sih jamnya. Tapi ini mungkin beberapa hari ke depan ya. Meskipun ini buatnya hari ini. Tapi entah kapan. Oke, next. Pramuyoga Esa. Nani kore? Tinggi Ah, badan tinggi. berapa?
Dek, ngapain kok nulisnya pakai katakana sama hiragana sih? Tinggi badan berapa gitu. Aku tadi tinggi ba dambera ba apa sih? Gitu. Bisa pakai huruf Jepang, Rek. Jadi ya gak apa-apa sambil belajar. Dari Pramuyoga Esa. Kamu dulu deh. Ya kamu dulu. Aku Heh. sekitar 150. Oh, sok montok. Sama ini berarti. Nah, kamu berapa? Aku 165-an. Ya, beda 15 Ya, cm. enggak terlalu tinggi banget ya. Iya. Rata-rata orang Indonesia we lah. Oke, next. Dari Rehan Pradana, kapan balik ke Indobang? Untuk kontrak yang kali ini tahun 2022. Bulan 3-an kali ya, bulan 3. 2022 dah. Hmm. Tahun Besok, tahunnya lagi. bulan berapa tadi? Bulan 3-an sekitarnya. Oke, next. Capricorn official. Ini kan cewek yang genjur-genjurnya. Oh iya. Dia ngikutin kamu dari dulu berarti ini. Iya, aku cewek yang genjor-genjor nyol-nyol. Bener Terus aku tuh nggak bilang nyol-nyol, aku Terus? bilangnya nyol-nyol gitu. Nggak ada ls aja nih. Nggak tahu aku kok jadinya mbak genjor-genjor. Awalnya gimana? Awalnya tuh aku kan deh video nih si Jerome ngomongin tentang culture shock. Terus aku shock tentang sushi. Karena aku pernah nyoba tuh dulu karena aku makan ikan. Terus habis itu pas nyoba ikan sing setengah mentah salmon kayak aburi salmon yang pakai starch gitu loh. Psst. Ya, itu pas dimakan tuh aku kira tuh bakalan enak, tapi pas dimakan tuh ikannya tuh rada genjor-genjor mana. Terus kayak teksturnya itu kayak nyok gitu loh. Oh iya. Aku bilang gitu. Iya. Cara apa sih? Next ya. Iya benar Diki, karena dari 23 Mahmud Murabi. Bagaimana cara Kak Yuki belajar suatu bahasa? Kalau bahasa baru biasanya aku bakalan belajar greetingsnya dulu. Greetings paling basic. Oke. Kayak selamat pagi. Pagi. Terus habis gitu aku bakalan belajar grammar. Apa grammar bahasa Indonesia nih? Tata bahasa ya. Iya, tata bahasa, pola kalimat mungkin. Iya. Ya tata bahasa lah ya. Aku bakalan belajar itu. Jadi biar tahu termasuk konjugasi. Jadi konjugasi sangat penting. Kalau nggak tahu konjugasi nanti nggak bisa buat kalimat yang benar. Oke. Jadi aku bakalan belajar itu. Baru kosakata aku tambahin. Jadi biar aku tambah lama bisa buat kalimat sendiri. Oke. Kalau dari tahun ini aku belajar bahasa Spanyol sih. Aku belajar sendiri. Terus habis gitu ya aku cara belajarnya gitu. Terus habis gitu aku cari teman untuk memperkembangkan. Ya, jadi ngobrol, latihan ngobrol sama denger no. Oke. Begitulah caranya saran dari Yuki ya tadi ya. Cara Yuki belajar suatu bahasa kayak gitu. Mungkin bisa diterapkan buat teman-teman sekalian. Iya, yang bisa Oke. aku juga. Iya. Oke, aku juga belajar. Oke, next. Pengen punya anak berapa Mbak Yuki? Sajane sih aku pengennya kayak sekitar 4 atau 3 gitu sih. Apaan? Korea nih gitu. 4 atau 3? Iya. Kemen. Oke. Ya soalnya aku kan anak tunggal, Iya, jadi iya. aku merasa tuh kesepian gitu loh. Aku selalu gitu. kesepian. Oke, Rek, jadi tadi baterainya habis. Kita cut dulu. Jadi kita pindah posisi. Oke, lanjutkan. Dari kesepian tadi. Ya aku kan sering kesepian, jadi aku tuh pengen punya keluarga besar sebenarnya. Dan di rumah itu rame, banyak ketawa. Biar seru ya. Ya biar Kan seru. sebenarnya. Biar seru gitu. Terus? Nah, tapi masalahnya tuh kalau punya anak banyak tuh nanti biaya sekolahnya, mikir ini itu. Belum budgetnya nanti. Iya, terus habis itu nanti capek. Ngapain yang capek? Lahir nah. Emang kalau punya anak banyak itu gimana ya? Kan di Jepang kan, apalagi kan di Jepang ya. Iya, kayak mahal. Biayanya mahal gitu kan. Terus nggak susah rep- bagi cewek. Nah itu nggak repot nanti. Ya, kalau enggak ya nggak tahu lah. Adopsi kali. Oke, next. Dari aku. Aku Ini aku.
cewek Jepang kok gelem dijak urip nang Indonesia mas, nak wis rabi ngono, suwun. Ya. Kalau itu gimana ya, aku jawab atau kamu yang jawab? Kamu dulu deh. Aku dulu. Kalau menurut aku sih tergantung orangnya, nggak semua orang Jepang kayak gitu loh. Jadi tergantung pribadi. Soalnya orang Jepang tuh nggak menyeluruh kayak gitu ya. Paham nggak? Apa tuh? Nggak semuanya kayak gitulah misalnya. Jadi orang Indonesia misalnya, kamu pertama kenal aku orang Indonesia, aku orangnya kayak gini. Nggak semua orang Indonesia kayak aku gitu loh. Oh iya. Iya, jadi ya tergantung orangnya, pribadinya masing-masing. Kalau dianya mau tinggal di Indonesia ya ada mungkin, ada, tapi ya nggak tahu juga gitu. Kalau itu tergantung orangnya lah ya. Oke, next.